Marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil mengikut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk makan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, sekali lagi di dalam pembacaan Injil pada hari ini, Yesus menawarkan dirinya sebagai makanan. Kenapakah Yesus menawarkan dirinya sebagai makanan? Ini karena apabila kita memakan atau menyantap tubuhnya, ini adalah tanda sakramental, di mana kita memakan tubuh dan darah Kristus di dalam misa Ekaristi. Tetapi apakah yang paling penting? Paling penting di sini adalah apabila kita memakan tubuh dan meminum darahnya, kita mengalami persatuan dengan Yesus. Bukan sahaja persatuan dengan Yesus, tetapi persatuan dengan Allah Bapa yang telah mengantar Yesus ke dunia. Jika Yesus menunjukkan dirinya sebagai manusia dan menjadi benar di hadapan Allah Bapa, kita juga akan menjadi benar di hadapan Allah Bapa melalui persekutuan kita dengan Yesus apabila kita telah menyantap tubuhnya dan meminum darahnya. Bukan itu sahaja, saudara dan saudari. Apabila kita memakan dan meminum darahnya, kita juga akan mengalami kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita juga akan mengalami bagaimana dia menderita. Dan kita juga harus mengikuti apa yang diajarnya. Inilah tanda-tanda persekutuan kita dengan Yesus. Bukan itu sahaja. Apabila kita memakan tubuh dan darahnya, kita harus mempunyai persekutuan dengan orang lain. Persekutuan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita harus membina community. Kita harus membina persekutuan dengan orang lain. Itulah yang dinamakan hidup menggereja. Karena hidup menggereja memerlukan community dan bukannya diri kita sendiri. Jadi persoalannya di sini, dapatkah kita menghidupi kehidupan berkomuniti dengan orang lain? Ataupun kita hanya pentingkan diri sendiri? Sedangkan apabila kita menerima komuni kudus,
Komuni itu adalah lambang persekutuan kita dengan Tuhan dan juga orang lain. Itulah makanya gereja dianggap sebagai rumah kepada semua orang yang percaya akan Tuhan. Jadi saudara dan saudari, pada masa pandemik ini, dapatkah kita membina persekutuan dengan orang lain, orang yang percaya akan Yesus, orang yang mau mendekatkan diri dengan Yesus? Dapatkah kita menunjukkan wajah Kristus kepada mereka pada saat ini? Jadi sekali lagi saudara dan saudari, marilah kita memberikan kehidupan kita, kepercayaan kita, agar kita dapat membina persekutuan dengan Tuhan di dunia ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.